Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Muhammad Arif Amiruddin, ZLTC. Baik, Sobat ZLTC, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial. Jadi masih di dalam topik yaitu dinding penahan tanah cantilever. Saya sudah menambahkan yaitu perhitungan momen, perhitungan gesernya, hingga ke sketsa penulangan. Nah, oke. Jadi di sini sudah muncul sketsa penulangannya ya, dari potongan dinding atas, potongan dinding bawah, kemudian potongan fondasi dan tampak dari depannya penulangan yang akan kita aplikasikan di dalam dinding penahan tanah ini ya. Sehingga kita tinggal input atau merubah saja data-data yang ada di atas ya, seperti di video sebelumnya. Dan di sini kita tinggal memilih saja ukuran besiang yang kita pakai. Misalnya sini saya ganti 13 ya, dan saya ganti mutu beton 350. Maka di sini sudah langsung terganti jarak-jaraknya ya, dan program sudah memilihkan apakah akan menggunakan raw minimum ya ataupun dari hasil output momen yang diperhitungkan oleh aplikasi ini ya, yang akan dipakai ya. Dan tentu saja di sini sudah mempertimbangkan kerapatannya ya, sehingga dalam aplikasi ini sudah diupayakan jarak di mana tulangan di sisi DPT bawah itu bisa diselipkan di antara tulangan yang ada di yang menerus ke DPT hingga topnya seperti itu. Jadi untuk diaplikasikan di lapangan ini akan lebih mudah seperti itu ya. Nah, sehingga tinggal kita pilih, misalnya kita ganti dengan 16, ini diperoleh sekian, jarak 200 sisi atas, dan di sepertiga ke bawahnya, 2/3 ke bawahnya jarak 100, dan di pondasinya bisa menggunakan di 16150. Kalau kita ganti ke D19, sini relatif masih sama ya. Untuk yang dindingnya, kalau untuk pondasi bisa D19 200. Kita ganti D22, maka di sini semuanya bisa menggunakan D22 jarak 200. Kalau untuk tulangan susut memang di sini gunakan minimum D10 ya, dan jaraknya ini sesuai dengan syarat minimum tulangan susut yaitu 0,002. Silakan dicek di SNI ya. Dan kita bisa langsung lihat di sini. Jadi kalau misalnya sama-sama 200, maka tulangan bawah dan atas itu saling berhimpit karena jaraknya sama seperti itu ya. Baik, oke. Mungkin di sini saya akan menambahkan, yaitu kita bandingkan hasil perhitungan ini dengan program etap ya. Jadi supaya ada komparasi dan kita bisa mengetahui validasi dari perhitungan Excel yang saya buat ini, apakah sesuai dengan analisa yang program etap keluarkan. Oke. Baik, saya sudah buka program etapnya di sini. Saya akan modelkan dinding penahan tanah cantilever tadi di program etap. Baik. Ya, di sini saya sudah menginput material, jadi di tutorial ini tidak ada pengenalan lagi ya, langsung ke permodelannya. Ya, saya akan masukkan di sini tipe dindingnya. Ya, oke. Oke, di sini kita berada di story 3, kita akan turunkan. Nah, di sini sudah terlihat. Oke, saya akan rubah tampilannya agar lebih enak dilihat. Oke, nah. Ya,
sekarang saya akan tambahkan untuk lebar pondasinya. Ini ketinggiannya 4 meter ya. Baik, untuk kakinya kita lihat di perhitungan kita. Ini kakinya lebar pondasi ini C, yaitu 2750. Oke. Draw join object 2,75. Ya. Oke. Terlihat ada titik biru di sini ya. Kemudian kita tambahkan plat pondasinya. Ya. Nah, sudah terlihat. Selanjutnya kita akan menggeser. Kita lihat di sini terlebih dahulu berapa nilai B2-nya. B2-nya 1433,3 ya, dengan 2,75. Berarti kita harus menggeser sejauh C dikurangi B2, yaitu 1316,667 atau 1,316. Ya, saya bulatkan seperti itu. Ya, saya akan menggesernya dengan cara seperti ini. Saya pilih platnya saja, pondasi, edit, move ke arah X, tapi karena ke arah kiri kita tambahkan minus 1,316 ya. Klik apply. Ya, maka terlihat seperti ini. Ya, kemudian titik yang tidak bertuan kita hapus saja. Ya, selanjutnya kita divide plat ini. Edit, divide cell. Ya, selected join object on edge. Ya, oke, seperti itu. Nah, di 3D-nya sudah terlihat seperti ini. Baik. Nah, ketebalan platnya kita ambil yaitu rata-rata dari nilai yang ada di perhitungan. Jadi di sini A-nya itu 250, sementara B-nya 400. Maka rata-ratanya adalah 325. Ya. Jadi wall yang kita pakai di sini juga 325 ya, seperti itu. Baik. Ya, selanjutnya kita akan membagi plat ini setiap 1 meter supaya beban yang kita akan masukkan itu setiap 1 meter ya, mewakili bias 1 meter pada dinding dan fondasi. Maka kita tambahkan ya, atau kita langsung divide bisa ya, pilih plat dan dindingnya, divide cell. Karena di sini lebar yang kita pakai 3 meter, kita langsung bisa mengganti menjadi 1/3 areas. Kita coba. Ya. Nah, di sini di pondasinya berhasil, tapi di dindingnya tidak berhasil. Ya, kita undur dulu. Ya, kita pilih pondasinya saja. Ya, seperti ini. Oke, dan untuk dindingnya kita pilih seperti ini. Itu juga bisa ya. Kita pilih yang ini. Selected join object on edge. Baik, nah sekarang sudah terlihat seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan di sini restraint-nya, yaitu sendi. Kita refresh. Nah, sudah terlihat di 3D-nya. Nah, untuk menginput beban pada DPT ini, saya akan menggunakan kolom semu ya. Jadi, yang mewakili bias-bias tersebut untuk menginput beban, saya tambahkan kolom semu. Ya, saya gunakan setebal platnya ya. Nanti kita ganti sesuai dengan tebal platnya. Lalu kita input di titik yang sudah dipersiapkan. Ya. Nah, kemudian saya ganti terlebih dahulu ukuran kolom semuanya agar setebal dinding. Ya. Oke. Kemudian klik OK kembali. Klik OK. Baik.
Sekarang sudah terlihat ya. Kita simpan terlebih dahulu. Ya. Baik, sekarang kita akan lanjutkan dengan menginput pembebanan. Ya, kita pilih kolom-kolom semu yang sudah kita tambahkan tadi, kemudian langsung ke sini assign frame load distributed. Ya, di sini tekanan yang ada kita terdapat 2 ya. Maka di sini akan saya tambahkan terlebih dahulu define load pattern, yang satu soil ya, tapi sebagai ya, super depth, kemudian add new ya, dan yang live itu akibat beban merata tambahan. Oke, kemudian kita klik OK. Baik, selanjutnya kita pilih kembali kolom-kolomnya, assign frame load distributed. Ya, di sini kita pilih terlebih dahulu yang live ya. Oke, saya akan tambahkan di sini arah global X, dan bebannya kita cek dulu di perhitungan kita. Di sini ada nilai beban merata di atas tanah uruk adalah 0,5. Saya ganti ke 1 ton saja, jadi 1 ton per meter persegi. Dan ya, di sini kita kalikan KA ini ya dengan nilai KA ya. Maka diperoleh 0,4059. Oke, 0,4059 global X ya. Kemudian kita klik apply. Ya, di sini sudah terlihat. Ya, pastikan bebannya 59. Baik. Selanjutnya kita akan tambahkan yaitu beban akibat tanahnya. Ya, untuk akibat tanah kita ganti di sini soil. Ya, saya bedakan karena dia beda nilai faktornya. Ya, untuk bebannya kita cek kembali di sini dengan berat jenis 1,6 ya, dengan ketinggian 4 meter. Maka di sini ketinggian kita kali dengan BJ dan kali dengan KA ya. Satuannya harus menjadi meter. Maka 2,5975 dan yang di atasnya 1 ya, 0 maksudnya. 2,5975. Baik. Seperti ini. Dan kita klik ya, replace ini soil ya, global X, dan klik apply ya, maka akan terlihat seperti ini dan close. Baik, selanjutnya kita tambahkan beban soil pada fondasi ya. Kita lihat di sini ya, ada urugan tanah ya yang akan dibebankan di fondasi, dan ada juga beban merata. Ini juga akan dibebankan pada fondasi. Maka di sini kita lihat untuk beban merata bisa kita langsung input 1 ton per meter persegi, dan beban untuk tanah ya kita harus kalikan BJ dikali dengan ketinggian ya, 6,4. Baik, di sini kita isi assign shell load uniform. Untuk live-nya di sini adalah 1 ton per meter persegi. Baik, dan kemudian untuk tanahnya
6,4 ton per meter persegi. Nah, untuk sisi depannya ya, di sini juga ada tanah urukan, tapi tidak terlalu tinggi ya, hanya 1 meter. Maka beban yang akan diterima yaitu 1,6 kali 1 meter. Itu 1,6 ton per meter persegi. Ya, di sini kita ganti ya bebannya di gasoil 1,6 ton per meter persegi. Ya, akan terlihat seperti ini. Kita refresh. Lalu kemudian kita cek dulu kombinasinya. Nah, ini kita lihat, di sini sudah ada palette modify, Dated plus live load, sudah ada SDL, live, tapi belum ada soil. Kita tambahkan di sini soil. Ya, seperti ini. Scale faktornya 1. Kita tambahkan di sini soil. Kemudian klik OK. Baik, kemudian untuk yang kombinasi selanjutnya, saya tambahkan soil ini sama dengan dead load ya. Jadi saya tambahkan faktornya 1,2 juga. Soil di sini 1,2. Oke, dan oke. Baik, kita pastikan dulu kombinasi yang tadi di input akan dipakai ya. Di sini sudah. Baik, kemudian klik OK dan kita langsung ke analisis. Oke, sebelumnya kita pastikan apakah sudah tersetting auto mesh atau belum. Nah, di sini belum terlihat pada wall-nya, tapi pada fondasinya sudah. Nah, ini yang harus kita lakukan pengaturan terlebih dahulu. Ya, kita atur dulu pada sisi wall-nya. Ya, setiap setengah meter. Oke, apply dan close. Nah, sekarang sudah terlihat. Lalu kita lanjutkan pada fondasinya. Kita assign shell floor auto mesh. Ya, kita lanjutkan di sini setiap setengah meter juga. Klik apply dan close. Sekarang kita refresh. Refresh kembali. Ya, di sini sudah terlihat ya, potongan meshingnya sudah saling bertemu ya. Baik. Sekarang kita akan reanalisis. Ya, kita akan lihat apakah momennya saling mendekati atau tidak ya. Sebagai pengecekan validasi. Ya, oke, di sini kita lihat deformasinya ya saling menerus ya. Kita lihat display ya. Shell force-nya kita langsung ke momen maksimum dengan kombinasi ini, apply dan close. Nah, di sini kita lihat sudah muncul ya. Nah, ini oke, saya akan ganti supaya terlihat angkanya. Color printer, color, apply, close. Ya. Ya, di sisi dasar itu 13,0421 ton meter. Kemudian di tengah-tengahnya ini 3 komaan ya. Dan di sisi yang atas ya, di sepertiga dari atas kurang lebih 0,4234. Oke, kita akan cek sekarang dengan hitungan Excel yang sudah ada. Spreadsheet ya, kita lihat di sini berapakah momennya. Dari sini terlihat gesernya masih tidak stabil ya. Nah, di sini gesernya masih kurang, stabilitas gesernya dan stabilitas gullingnya juga masih belum aman ya. Sehingga kita diminta untuk melakukan perubahan ukuran DPT. Nah, kalau kondisi seperti ini apakah dapat mengeluarkan tulangan? Kita lihat. Nah, add value,
value. Jadi dia tidak bisa mengeluarkan penulangan. Nah, ini blank. Jadi kalau di Excel dia tidak bisa mengeluarkan penulangan karena syarat-syarat sebagai DPT belum terpenuhi. Seperti itu. Jadi syarat-syarat sebagai DPT yang aman belum terpenuhi sehingga tulangan tidak bisa keluar. Nah, ini menjadi sebuah kelebihan tersendiri yang bisa kita ambil dari perhitungan yang Excel ini ya, sehingga kita tidak buru-buru langsung memberikan penulangan, tapi kita bisa cek kalau rupanya dinding tersebut belum aman, seperti itu ya. Oke. Saya akan kurangi saja QA-nya ya, 0 saja. Kita lihat ya, di sini baru aman terhadap geser, tapi kita harus memperbaiki dulu modelnya. Kita pilih kembali untuk kolom, assign, frame load distributed. Kita ambil sebelumnya adalah live, global X ya. Kita pilih di sini delete ya, apply. Nah, jadi hanya ada beban soil saja. Kita cek klik kanan pada kolom semua tersebut, load ya, di sini hanya ada soil. Jadi live-nya tadi tidak ada, sudah kita hilangkan. Selanjutnya untuk beban di pondasi juga harus kita hilangkan ya. Kita lihat di sini ya, di sini ada uniform live ya, kita harus hilangkan juga. Sign shell load uniform live-nya kita delete, apply ya. Jadi di sini tidak ada, hanya ada beban soil. Oke, kita akan coba sekarang reanalysis. Baik, kita akan lihat bagaimana hasil momen yang dikeluarkan oleh program etap. Momen max, apply, dan close ya. Oke, di sini terlihat ya. Oke, kita bandingkan bagaimana dengan perhitungan Excel. Syarat-syarat di sini terpenuhi ya, aman terhadap guling, aman terhadap geser, dan tegangan tanah fondasi trapesium ya. Berarti semuanya tertekan ya, tertekan, mengalami tekan ya. Dan kita cek momennya ya. Di segmen 3 ini sebesar 8,312. Kita lihat ya, di sini 8,3271. Kita lihat yang besar 8,738. Sementara di hitungan ini 8,312 ya. Tidak terpaut terlalu jauh ya. Kita lihat di tengah-tengahnya ini 1,73 dan kalau di sini 2,4628. Baik. Nah, di sini menunjukkan bahwa nilai momen yang dikeluarkan oleh program ini saling mendekati ya, dengan hasil perhitungan yang aplikasi yang kami buat ya. Dan kita langsung saja, berarti kalau begitu bisa langsung kita cek ke momennya, tulangannya. Kalau yang bawah di sini terlihat ya, di sini 0,26, sini yang mendekati dinding 1,0228 di fondasinya. Kita lihat di sisi sebelahnya, di sini mendekati 3,8, 3,9, ada yang 4 ya. Kita lihat di perhitungan untuk segmen 4 ya, di sini segmen 4 untuk yang fondasi ya. Di sini MU-nya lebih kecil ya, karena di sini kita ada pengurangan terhadap tegangan tanah ya. Jadi di sini ada tegangan tanah juga yang diperhitungkan di dalam aplikasi SpiritSet ini, sehingga momen perlawanannya mengurangi gaya akibat momen dari beban di atasnya. Yang di sini bisa terlihat tanah uruk dan beton itu minus, ini minus, dan sementara dari tekanan tanah di bawahnya itu plus ya, sehingga membuat dia saling mengurangi seperti itu. Ini di dalam aplikasi SpiritSet yang kami buat. Oke, baik. Ya, kemudian saya cek penulangannya
19 bisa sisi atas di 19.200, sisi tengah di 19.100. Kita lihat ya di sini sketsanya ya. Kita ganti ini pembebanannya, ini tegangan tanah. Nah, oke. Ya, kita ganti misalnya 16. Ya, di sini juga sudah muncul. Baik, itulah tadi Sobat ZLTC, bagaimana kita sudah membandingkan, memodelkan di program MATLAB dan hasilnya aplikasi yang kami buat ini tidak terpaut jauh momennya dan bisa memberikan kewaspadaan tersendiri kalau misalnya DPT tersebut rupanya belum aman dalam segi stabilitasnya, maka aplikasi ini tidak bisa mengeluarkan penulangannya sehingga bisa menjadi sebuah alat bantu yang cukup bagus untuk dipergunakan dan tentu saja tetap kita harus lakukan dengan hati-hati untuk melakukan cross check karena semuanya keputusan itu ada di tangan para engineer. Baik, terima kasih atas perhatiannya, semoga dapat bermanfaat dan seperti biasa aplikasi ini dapat di-download langsung oleh Sobat CLTC melalui link yang ada di deskripsi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.